Jalan ya. Ayo. Bisa. Tungguin. Sudah selesai. Pak, kalau boleh, aku pengen ambil minum. Habis, kalau boleh sekalian makan, Pak. Boleh. Setelah tugas kamu selesai. Tapi, Pak, aku udah berjam-jam belajar. Aku gak kuat. Aku udah ikutin semua kata Papa. Aku capek, Pak. Lebih baik kamu lelah karena belajar daripada kamu menelan pahitnya kebodohan. Kamu mau bodoh? Tidak berguna? Iya. Kamu boleh keluar setelah selesai semua tugas kamu. Jangan bikin malu Bapak. Kamu mau bodoh? Tidak berguna. 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 Nisa, sudah selesai. Nisa? 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 Nisa! 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 Pagi, Bu. Pagi, Cahayu. Betapa hebat otak manusia. Bisa bekerja dan memproyeksikan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Mampus. Gimana nih, mana Pak Bakti lagi? Gue tuh stres tau tiap kali dia ngajar, mana orangnya creepy banget lagi. Bukan lo doang, Mai. Semua juga gitu. Apaan sih? Di sini tuh nggak ada yang berani sama Pak Bakti. Nggak ada.
Gimana ya? Nanya Amel kali ya biar kita ngadep bareng ya. Nah, itu kan ada asdosnya tuh. Tanya aja. Gue tuh takut tahu tiap kali ngadep-ngadep kayak gini. Takut mana? Ada Pak Bakti atau bokap lu? Ini banget tuh nasib gue di kampung ada bokap gue yang gila, di kampus ada Pak Bakti. Dasar bego lo berdua pada ngulang kan? Hah? Lu juga ngulang, bego. Ya udah ngulang tinggal ngulang. Amel mana? Tahu? Apa? Pak Bakti, kok dia Cinta Bakti. selesai gue ya? Baru diomongin orangnya nongol, cuy. Kalian, 15 menit lagi saya tunggu di ruangan saya. Pagi Amel. Pagi Pak Channel. Pagi Pak. Pagi Pak. Ayo cepet. Kenapa dulu istrinya mau sama Pak Bakti ya? Cewek-cewek demen lagi modelan kayak begitu. Alpha male. Makanya lo tuh jangan kebanyakan baca komik psikopat mulu. Terkena tongkat legendnya baru tau rasa lo. Piguan. Istri sama anaknya udah meninggal kan? Kalian tahu nggak sih soal anaknya Pak Bakti? Yang mati bunuh diri. Pernah dengar. Wah ngarang. Iya, serius. Masa sih? Iya. Tau dari mana lo? Ini semuanya juga udah tahu kali. Gue denger dari Kiki anak Kima katanya dia denger begitu sama lainnya pada ngomongin. Kalau istrinya, kenapa? Katanya kecelakaan. Ya itu makanya Pak Bakti tuh kemana-mana pakai tongkat karena coba nyelamatin istrinya. Oh. Lele tuh kepo banget sama istri Pak Bakti. Enggak. Emang fetis lo ya sama yang lebih tua? Enggak, apaan sih? Apalagi istri dosen. Iki mau Lu kan suka ibu-ibu restoran ya? Maaf. Dia udah ketinggalan zaman itu bro. Kalian jaga mulai. Kalian nggak pikirin Pak Bakti. Gimana? Nang, Gimana? Kalian udah ketemu Pak Bakti? ini kita tungguin lo biar kita nggak ada bareng karena kita takut. Yaudah, ayo buruan. Ayo. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Bikin malu. Saya mau taruh di mana muka saya di hadapan dosen-dosen yang lain. Hancur sudah karir saya. Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Jam 5.30. Maaf Pak, jam 5.30 apa nggak kesorean? Oke, Senin jam 7 malam. Bisa, siap Pak, bisa Pak. Kalian ada masalah? Enggak ada Pak. Bisa. Pak Bakti. Bu, sini gantian Amel aja. Bu istirahat dulu. Gak usah, Mel.
Kamu keserian ngebantuin ibu, kuliah kamu jadi berantakan. Nggak berantakan kok, Bu. Amel cuma ngulang 1 mata kuliah. Ya iyo, kui berantakan. Udah, biar ibu aja. Tugas kamu belajar yang rajin. Biar bapak kamu bangga. Ya udah. Kok bisa kamu ngulang, Mai? Papa itu kuliahin gak murah loh. Papa pasti lulus kok, Pak. Maya juga udah bayar pakai uang jajan Maya sendiri untuk ngambil semester pendek. Papa gak mau tahu. Kamu jangan sampai gak lulus-lulus. Papa udah ikutin kamu ambil jurusan ini. Kamu tanggung jawab. Iya, Pak. Pak Bakti, Ya. ini obatnya ya Pak. Yang ini diminum 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Nanti diminum setelah makan ya Pak. Ya. Cepat sembuh ya Pak. Ya. Hati-hati Pak. Anjir, sepi banget di kampus kalau malam. Mana kita berempat doang lagi. Namanya juga semester pendek. Kan yang ngulang kita berempat doang. Reading gua, anjing. Ya tapi jam segini banget Pak Bakti mintanya. Masih ada 5 menit lagi. Kok Pak Jainal berani ya sendirian? Serem banget. Iya, serem. Mel, nih. Lo kan yang paling deket nih sama Pak Bakti di antara kita-kita. Lo percaya nggak? Kalau dia ngedidik anaknya sekeras itu sampai mati bunuh diri. Mai, topik lu kenapa itu mulu sih? Ya gue cuma pengen tahu aja. Lagian kan juga kemarin Amel nggak ada. Dibanding beritanya simpang siur. Terus kalau udah tahu kenapa? Yang gue denger nih ya. Katanya anaknya tuh disuruh belajar terus. Nggak boleh keluar kamar. Nggak boleh makan. Nggak boleh minum. Pokoknya di kamar terus sampai tugasnya selesai. Terus nih ya, kalau misalnya dia ketahuan keluar kamar tanpa selesaiin tugasnya, bakal digebukin habis-habisan. Anjir. Nggak tahu sih, gue nggak pernah berani nanya. Lucu ya? Pak Bakti ngajar modifikasi perilaku, tapi kayaknya perilaku dia sendiri yang perlu dimodifikasi. Iya juga. Lo juga. Tumben banget Pak Bakti telat. Gak ditanyain aja Mel.
Siapa tahu dia lupa apa gimana. Udah gue SMS sih tadi, tapi belum jawab. Hari gini masih ada yang pakai SMS ya? Guys, gak ada tanda-tanda nih. Balik aja. Mir, tunggu dulu, Mir. Udah balik aja. Mending tunggu dulu bentar lagi. Udah cabut yuk. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Jangan ada yang keluar kelas selama 2 jam. Sampai kelas selesai. Pulpen gue jatuh. Cigambak. Misi, Pak. Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam? Atau sudah tahu? Kembali. Pelajaran belum selesai. Pak Jenderal, saya nggak mau. Tadi di dalam kelas tuh ada Pak Bakti depan mata saya nggak mau tuh. Pasti tahayu tuh mah. Tolong percaya dong, Ibu kaget banget. Ini lagi. Mel, sekarang mau jelasin ke Pak Jenderal. Tadi kita ngeliat Pak Bakti kan di dalam kelas.
Astagfirullahaladzim. Kalian ya, mahasiswa tapi percaya sama setan. Pak Jainal, saya nggak bohong. Saya ngeliat pakai mata saya sendiri ada Pak Bakti di dalam kelas. Kalau Pak Jainal nggak percaya, sekarang Pak Jainal ke dalam kelas. Pak Jainal lihat sendiri. Ada Pak Bakti di dalam kelas. Udah. Saya mau ngelayat ke rumah Pak Bakti. Ini kalian mau di sini apa mau ikut saya? Pintu gerbangnya mau saya tutup. Mau ikut? Ah, kalau di rumah Pak Bakti, ada tuh Pak Bakti. Ayo, kalian duluan. Yuk. Ada apa? Bu, emang gimana sih ceritanya? Emangnya belum pada tahu? Enggak. Kakaknya tabrak lari. Mukanya hancur. Waduh, innalillahi. Kasihan banget ya Pak Bakti. Udah mana ibunya nggak datang. Ada yang ngasih tahu nggak sih? Ya Allah. Sian. Mel, lo harusnya lagi kelas SP sama Pak Bakti ya? Iya. Ya udah, nanti coba kita omongin soal dana sumbangan sama anak-anak Hima ya. Oke, masuk ya. Serem banget. Cok, wes denger urung? Dengar apa, Cok? Iku, cari are-are, hantune Pak Bakti bentayangan. Ya udah, gini aja. Untuk mata kuliah Pak Bakti, kalian bisa lanjut sama saya. Kita mulai besok ya. Tapi saya nggak mau lagi tuh dengar soal katanya ada arwah Pak Bakti gentayangan lah. Fokus kalian untuk lulus mata kuliah ini. Bu, tapi saya nggak bohong, Bu. Semuanya juga ngelihat. Maya, seharusnya kamu bisa menganalisa. Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. Jadi alam bawah sadar kalian sudah percaya itu. Pak Bakti galak, Pak Bakti serem. Sampai beliau nggak ada pun, itu terus yang ada di pikiran kalian. Tapi ini bukan soal alam bawah sadar, Bu. Emang kita soal... Kita paham, Bu. Jangan ambil mahasiswaku.
Mereka tanggung jawabku. Tinggal kamu. Pergi, Bakti! Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Pergi, Bakti! Pergi! Bu! Ibu! Ibu! Oh. Ibu, ibu, bu, ibu, bangun, bu. Jadi gini, kita baru sadar kalau ternyata Pak Bakti itu nggak punya emergency contact. Dan pas kita tanya-tanya ke dosen yang lain, mereka juga nggak ada yang tahu. Orang tuanya Pak Bakti masih ada. Nah itu dia, kita semua nggak ada di sini nggak ada yang tahu juga. Ya udah kalau gitu gue bantu cari tahu deh. Soalnya setahu gue Pak Bakti itu tinggal sama anak dan ibunya. Kamu tahu dari mana? Gue sempat lihat foto-foto di rumahnya. Ya. Kalau gitu sambil kita nunggu dana sumbangan kekumpul, kita paralel untuk cari info soal keluarganya Pak Bakti. Mel, lu bisa bantuin kita nggak? Boleh. Yang hari ini coba lu update lagi ya. Maya? Maya? Mai? Mai? Mai, lo kenapa? Mai, gua Kiki, Mai, tenang dulu. Maya! Gue dikejar-kejar sama Pak Bakti. Tadi gue ngeliat Pak Bakti udah meninggal, Mai. Udah nggak ada. Gue gak bohong, lo ngeliat dia ada di depan gue. Lo percaya sama gue, Bang. Iya, udah ya, udah. Gue gak bohong. Iya, udah gak apa-apa sekarang. Oke? Tenang dulu, udah ada kita sekarang. Kalian udah tahu belum? Bu Gita sekarang koma. Gimana semester pendek kita? Ya udah, kalau gitu kita balik duluan ya. Mel, balik duluan ya. Duluan ya. Bye. Kenapa tiba-tiba banyak kejadian gini sih? Jangan cocokologi. Ini namanya musibah. Kita perlu bikin doa bareng gak sih? Buat nenangin arwahnya Pak Bakti. Sekalian doain Bu Gita. Mai, lo itu sama aja kayak Fatah ya. Obses sama hal-hal aneh. Dia anjir bawa gua. Bukan gitu. Maksud gua gini loh, Mai. Sekarang itu situasinya. Gitu sekarang kita harus langsung temuin Pak Syarif. Ini kejadian kapan? Kemarin, Pak. Selain Maya, siapa lagi yang lihat? Saya nggak ngelihat, Pak. Kan kalian yang ngelihat.
Saya juga lihat sih, Pak. Tapi... Oke, gini. Kalau kalian mau adakan doa bersama, itu sifatnya harus tertutup. Jangan sampai ada mahasiswa yang tahu, jangan sampai ada jurusan lain yang tahu. Nanti tiba-tiba ada kabar kalau kampus kita ini horor. Gimana pun juga, hantu itu tidak ada. Nih, adanya di sini. Seperti yang kalian minta tadi, kita adakan acara ini untuk menghormati anaknya Bu Gita dan kepergian Pak Bakti. Paham ya? Ya? Paham kamu? Paham, Pak. Hantu tuh ada di sini. Sebagai ketua hima, saya harus ingetin kalian untuk stop menyertakan cerita horor di kampus. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Bikin malu. Bikin malu. Maya. Kenapa? Kok HP lo nggak aktif? Gue matiin bokap nelpon. Yaudah, ke kampus yuk. Doa bersama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إني أعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Atau mungkin ada yang mau dia sampaikan sama kita, ya kan? Atau Seharusnya kita nggak keluar dari kelas malam itu. Pak Bakti sendiri kan yang ngomong 2 jam ke depan. Persis kayak anaknya nggak boleh keluar kamar sampai tugasnya selesai, terus dia keluar, terus dia mati. Mai, udah ya. Gak usah bangun sugesti yang enggak. Apa lo bilang? Suges? Lo lihat sendiri kan kemarin pas gue dikejar-kejar sama Pak Bakti. Terus suges apa yang bikin Bu Gita sampai koma? Amelia. Maya. Cuma kita yang dengar. Emir. Fatah. Belajar. Enggak. Belajar. Gue gak mau mati. 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 Gue gak mau mati.
percaya nggak sih sama arwah gentayangan? Kata orang dulu bilang, mereka itu gentayangan karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Urusan yang belum selesai. Iya, semacam itu. Kalau arwah Pak Bakti gentayangan karena ada urusan yang belum selesai, apakah itu anaknya? Jalan pakai mata. Maaf, Pak. Kamu ini ya. Bisa. Maaf, Pak. Apakah kematian Nisa masih menjadi beban berat bagi Pak Bakti? Maaf ya, Dek. Saya nggak bisa bantu banyak. Tapi yang saya tahu emang benar. Anaknya itu bunuh diri. Semua orang di sini udah pada tahu Pak Bakti gimana. Apalagi semenjak anaknya meninggal. Kerjaannya cuma ngajar, pulang. Ngajar, pulang. Saya takut kalau orang aneh begitu biasanya arwahnya nggak tenang. Ya udah Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Hati-hati. Oi. Balikin lagi ya. Gila. Oh, lagi. Mir. 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 Mir, jangan bercanda deh.
Itu tuh, ada Pak Bakti. Pak Bakti. Belajar. Sudah 20 tahun saya mengajar. Baru kalian yang tidak berhasil. Bikin malu. Bikin malu. Halo, Mer. Maya, Mel. Maya. Cepetan lu ke rusunnya, Maya. Mir, lepasin, Mir. Udah, Mel. Lepasin. Udah, Mel. Lepas. Udah.
Kita bersahabat dekat. Tapi nggak pernah tahu Maya sedemikian depresi. Harusnya kita dengarkan Maya. Bukan menyangkal terus perasaan dia. Bahkan telinga yang mendengar bisa jadi obat untuk gangguan mental. Kenapa semua jadi kayak gini sih? Lihat deh. Berarti yang dibilang Maya itu benar. Harusnya kita nggak pernah keluar kelas malam itu, Mel. Sekarang kita udah dikutuk sama Bakti. Ini kutukan buat kita. Halo, Om. Ini saya Emir, Om. Om, ada kabar duka. Maya ditemukan meninggal dunia. Saya turut berduka, Om. Gimana bokapnya? Nangis-nangis. Dia bilang kenapa kalau ada berita tentang Maya, itu pasti nggak enak. Kita harus lakuin sesuatu. Nggak bisa diem aja. Maya itu udah mati. Dia bunuh diri gara-gara diteror sama Pak Bakti sama kayak kita. Mir, lu juga lihat kan? Lu juga diganggu sama Pak Bakti kan? Iya kan, Mir? Ngaku, Mir. Ini berarti bener, kita udah dikutuk sama Pak Bakti. Ini benar. Ya udah, lu nggak usah teriak-teriak. Tapi bener percaya. Gue gak percaya Maya bunuh diri. Gue gak tahu ini ada hubungannya atau enggak. Tapi Maya pergi dengan cara yang sama kayak Nisa, anaknya Pak Bakti. Maksud lo sekarang jangan kita jadi taruhannya? Iya. Woi, Mata! Mata, apa jadi gini sih? Mata, lu tenang dulu. Gue yakin cuma Bu Gita yang bisa jawab semua ini. Cuma Bu Gita harapan kita sekarang. Atau kita ke rumah Pak Bakti. Siapa tahu ada sesuatu di sana yang bisa kita temuin. Baik Pak, sekarang saya koordinasi dengan pihak kampus dulu agar mayatnya bisa cepat dibawa ke rumah duka. Baik, Mas. Diam gitu. Kita minta kuncinya ke Pak Syarif. Kita jelasin semuanya. Dia nggak bakal percaya sama kita, Fatah. Mas, ayo Mas, soalnya udah ditunggu di bawah. Oh iya. Yuk. Percuma nggak kita nggak kelihatan apa-apa? Iya. Pak, bantuin gua. Dobrak nih. 1, 2, 3. Ini kita mencari aja, biar cepet. Aku sayang Bapak, tapi aku benci Bapak. Bapak juga membenci diri Bapak sendiri, nak. Bapak rela selamanya tidak bisa berjalan demi kamu. Kecelakaan itu mematahkan kaki Bapak dan menewaskan ibumu. Tapi itu lebih baik daripada Bapak harus kehilangan kamu juga. Walau pada akhirnya kamu tetap pergi.
karena Bapak. Nemu sesuatu nggak? Gue nemu HP nih. Tapi kayaknya mati jadi harus dicas dulu. Amel. Mel. Amel, kok belum jadi gitu sih, Amel? Amel, kenapa sering banget sih, Mel? Ampun, Pak Bakti. Ampun, Pak. Ampun. Lo kenapa? Lo ngapain di sini? Yang lain mana? Kalian nggak bisa pakai cara kayak gini. Kita kesini cuma mau nyari alamat keluarga Pak Bakti. Bima gerak nggak? Cari tahu alamat, tapi ngambil boneka juga. Gue bukan maling ya. Gue tanya sama lo, Hima gerak nggak? Ya ini lagi libur semester, Mel. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah coba sebisa mungkin buat bantuin kalian. Tapi kalian tuh sadar nggak sih? Kelakuan kalian tuh udah gak ada yang masuk akal, tau nggak? Meskipun Pak Bakti dosen killer, semua mahasiswanya lulus kecuali kalian. Gak masuk akal kata lo. Emang menurut lo ada yang masuk akal? Hah? Semua kejadian ini? Semua masuk akal kok. Bu Gita, dia punya riwayat PTSD sejak suami meninggal. Dan udah beberapa hari terakhir, dia nggak minum obat. Bisa jadi kematian Pak Bakti itu men-trigger trauma dia. Maya, dia tuh stres, depresi, karena tekanan dan pressure dari orang tuanya. Bu Gita juga udah sadar kok. Tadi anaknya udah ceritain semuanya sama gue. Jadi tolong, jangan sangkut pautin ini lagi sama Pak Bakti. Lu gak liat anjing? Lu gak tau apa-apa. Lu gak tau apa-apa, anjing. Udah. Kalau lo nggak mau bantuin kita, enggaknya nggak usah ngalang-ngalangin. Bantuin apa lagi, Mel? Cabut lu. Cabut!
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan tugasmu. Kembali. Pelajaran belum selesai. Enggak, gue gak mau balik ke kelas itu. Sejak kejadian di situ semua jadi kayak gini. Gak ada pilihan lain, Tah. Kita harus ke sana kalau kita mau nyelesain ini semua. Amel bener, Tah. Kita nggak punya pilihan lain. Gue gak berani. Gue gak berani, Mel. Gue takut. Ada Gue gak kita. berani. Terus kenapa kalau ada kalian? Hah? Lu mau tanggung jawab kalau gue kenapa-napa? Hah? Ya lo tenang dulu. Kalau gue mati gimana? Lo tenang dulu, Kalau Tah. gue mati Lo gimana? tenang dulu. Kita harus ke sana bareng-bareng. Demi Maya. Kalau ini semua emang benar, sekali kita masuk kita nggak boleh keluar.
Emil. Amelia. Fatah! Fatah, jangan tinggalin kelas! Fatah! Fatah! Mir, ini WA dari tetangga Pak Bakti. Bu Nurjana. Satu-satunya keluarga Pak Bakti yang masih ada, dia ibunya. Kita ke sana sekarang. Tapi Fatah gimana? Kita harus nyari Fatah dulu, Mir. Ini satu-satunya jalan, Mel. Harus sekarang. Lo yakin mau keluar kelas sekarang? Kita nggak punya pilihan lain, Mel. Lebih cepat kita selesaiin ini, lebih baik. Yuk. Permisi. Maaf, apa benar ini rumahnya Bu Nurjana?
Sejak Nisa meninggal, dia tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia biarkan orang-orang bicara kalau Nisa meninggal akibat didikan kerasnya. Maaf, maksud Ibu, Nisa meninggal bukan karena itu. Nisa, makan biskuit dulu. Bakti memang mendidik Nisa dengan sangat disiplin. Nisa harus sembunyi-sembunyi untuk makan. Malam itu, epilepsi Nisa kambuh. Nisa! 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 Bakti sengaja tidak meluruskan apa-apa. Karena dia merasa pantas untuk dihukum atas kepergian Nisa. Sejak itu Bakti hanya fokus mengajar. Ampun Pak Bakti! Ampun Pak! Terus kita nggak dapet solusi apa-apa, Mel. Kalau Nisa meninggal bukan karena bunuh diri, berarti kemunculan Pak Bakti selama ini karena dia nyesel dan ngerasa bersalah. Ya, tapi aku masih nggak paham. Apa hubungannya sama kita? Tadi Bu Nur bilang, semenjak kejadian itu, Pak Bakti cuma fokus ngajar. Dan kita bisa lihat kalau dia sangat berdedikasi. Kita murid-murid yang gagal di mata Pak Bakti. Kita murid gagal, Mel. Mel. Fatah. Fatah! Fatah! Mir, gimana bukanya Mir? Fatah! 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 Fatah, Pak Bakti! Jangan Bakti! Ampun Pak Bakti! Jangan Bakti! Fatah sadar tak? Fatah! 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 Fatah sadar Fatah! Fatah! Ini bukan cuma ada di pikiran kita doang, Mel. Bisa jadi ini juga bukan soal dedikasinya dia, Mel. Tapi ambisinya dia. Dia udah berubah dia mau jadi apa penasaran. Kita udah ngelanggar apa yang dia larang 2 kali, Mel. Kita udah keluar kelas 2 kali, Mel. Mir? Mir!
Boneka. Mana bonekanya? Pak, saya tahu ini semua bukan salah Bapak. Nisa meninggal juga bukan karena Bapak. Ini semua bukan salah Bapak. Ampun Bapak. Ini semua bukan salah Bapak. Mati Nisa bukan salah Bapak. Kita gagal juga bukan salah Bapak. Ini semua salah kita, Pak. Pak Bakti udah jadi Bapak yang baik. Bahkan pengajar yang baik buat kita semua. Maafin kita, Pak. Kita udah bikin Pak Bakti kecewa. Dari awal aku gak pernah percaya Pak Bakti jahat. Aku gak pernah percaya karena semuanya masih belum jelas, Pak. Tapi sekarang semuanya udah jelas. Pak Bakti cuma mau yang terbaik buat Nisa. Dan juga buat kita. Untuk jam 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, nanti jam 3 ada kelas, Pak. Saya udah siapin materinya juga, Pak, buat kelas nanti. Buat kamu. Jangan, Pak. Kan punya Bapak. Saya permisi ya, Pak. Ya, ya.
Mir. Mir bangun, Mir. Tante bangun, Tante. Oke, mari kita lanjutkan apa yang tertunda. Sekarang aku mengerti bahwa untuk mereka menunjukkan wujudnya dan menembus dimensi, diperlukan energi yang begitu besar. Pak Bakti memiliki semua energi itu. Dedikasi, ambisi, dan cinta. Sayangnya, dedikasi berlebih membuat Pak Bakti jadi dosen killer di mata mahasiswa. Pagi, Bu. Seharusnya kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa. Tugasku sekarang, melanjutkan dedikasi tanpa mengurangi empati. Penyelidikan filosofis ini dapat mempengaruhi teori dan pendekatan psikologis, membentuk cara psikolog memahami dan mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Bu, nanya. Iya, silakan. Jadi apa hubungan antara metafisika dan psikologis? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, metafisika mengeksplorasi sifat dasar realitas dan keberadaan, dan berhubungan dengan pikiran dan pengalaman manusia. Kekuatan pikiran kitalah yang mengendalikan tingkah laku. Kehilangan Maya karena depresi dan ketakutan adalah kegagalanku sebagai sahabat. Tapi hidup harus tetap berjalan untuk dedikasi dan cinta. Sebagaimana aku belajar dedikasi dari Pak Bakti, sampai akhir hayat, dia ingin menyelesaikan tugasnya sampai tuntas.
Thank you.